Dalam sebuah organisasi, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Pergantian kepemimpinan, pensiun, atau kehilangan karyawan. Kunci bisa berdampak besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan suksesi dan perencanaan karir menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi, serta pengembangan talenta yang tepat. Integrasi antara keduanya bukan hanya tentang menggantikan posisi yang kosong, tetapi juga tentang membangun sistem yang memungkinkan karyawan berkembang dan organisasi tetap kompetitif. Yang pertama itu ada menentukan kapan strategi yang ditetapkan. Tidak semua situasi membutuhkan perencanaan suksesi, tetapi organisasi harus memahami kapan strategi ini dibutuhkan dan bagaimana alternatif lain dapat diterapkan. Yang kedua itu ada memformulasikan kebijakan dan tujuan yang tepat. Agar efektif, perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan selaras dengan visi organisasi. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah integrasi. Dari evaluasi kebutuhan hingga pengukuran hasil, setiap langkah harus dirancang untuk memastikan bahwa talenta terbaik dipersiapkan untuk peran yang sesuai. Lalu yang keempat ada manfaat integrasi. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengurangi risiko kehilangan talenta, meningkatkan efektivitas kerja, dan menciptakan jalur karir yang lebih jelas bagi karyawan. Dengan pendekatan yang terstruktur, organisasi tidak hanya mempertahankan talenta, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait perencanaan suksesi, tantangan, dan solusi. Adapun tantangan yang pertama yaitu manajer dan karyawan tidak selalu melaksanakan tindakan pengembangan untuk mengembangkan kandidat pengganti. Nah, jadi jika manajer dan karyawan tidak mengembangkan kandidat pengganti, mereka tidak akan siap mengisi jabatan yang kosong sehingga organisasi cenderung merekrut eksternal dan menganggap perencanaan suksesinya gagal. Adapun solusi dari tantangan ini yaitu dengan melakukan diskusi rutin dalam rapat tinjauan bakat, di mana pimpinan bisnis itu harus mendiskusikan dan menyetujui kandidat pengganti dalam rapat tinjauan bakat agar strategi suksesi efektif. Selanjutnya dengan melakukan pencatatan tindakan pengembangan, di mana dengan menampilkan catatan di layar selama rapat agar semua peserta melihat tindakan pengembangan untuk setiap kandidat pengganti. Berikutnya dengan melakukan akuntabilitas individu dan pemberian insentif. Jadi memberikan insentif dan konsekuensi untuk meningkatkan akuntabilitas atas kemajuan tindakan pembangunan. Adapun tantangan yang kedua yaitu pemimpin bisnis tidak memahami nilai pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Jadi banyak pemimpin bisnis itu kurang memahami nilai perencanaan suksesi. Nah, jadi profesional SDM itu perlu sabar dalam memberikan pelatihan dan perangkat yang tepat. Adapun solusi dari tantangan ini yaitu dengan menghubungkan perencanaan suksesi dengan tujuan bisnis, gunakan metrik hasil, berikan definisi jelas untuk kandidat pengganti, serta buat perangkat dan pelatihan manajer. Adapun tantangan yang ketiga yaitu minimnya sumber daya untuk suksesi bakat. Nah, jadi banyak organisasi itu lebih fokus merekrut daripada mengembangkan karyawan internal. Nah, adapun solusi dari tantangan ini sendiri yaitu dengan mengidentifikasi biaya perekrutan eksternal, adopsi sistem manajemen bakat, libatkan perekrut eksternal, bentuk dewan bakat, dan komunikasikan peran setiap pihak. Adapun tantangan yang keempat yaitu kurangnya fasilitator tinjauan bakat yang kompeten. Nah, tantangan umum adalah kurangnya karyawan berpengalaman untuk memfasilitasi tinjauan bakat suksesi secara konsisten. Adapun solusi dari tantangan ini yaitu dengan melakukan program sertifikasi fasilitator internal, coaching dari fasilitator senior, serta penggunaan konsultan eksternal jika diperlukan. Adapun tantangan yang kelima yaitu terbatasnya perpindahan karir untuk kandidat suksesi. Nah, organisasi di sini organisasi kecil atau dengan turnover rendah, kesulitan mempertahankan dan menantang karyawan saat menunggu posisi kosong. Adapun solusinya yaitu dengan menggunakan rotasi kerja, proyek lintas fungsi, dan insentif bagi perpindahan karir lateral untuk menjaga motivasi kandidat. Bahasan berikutnya terkait perencanaan suksesi CEO. Jadi sebuah proses untuk memimpin transisi manajemen yang efektif. Dalam hal ini, CEO adalah panutan utama dalam organisasi dan saat mendekati akhir karir, mereka harus menavigasi proses suksesi dengan baik demi diri sendiri, penerus, dan organisasi. Adapun 4 langkah dasar dalam transisi CEO yang sukses. Yang pertama yaitu dengan mempersiapkan transisi. Nah, jadi dalam mempersiapkan transisi ini terdapat tantangan yang dihadapi. Di antaranya yaitu yang pertama, CEO yang sukses memastikan organisasi
organisasi tetap stabil setelah ia pensiun. Yang kedua, suksesi yang buruk dapat merugikan organisasi. Berikutnya, mengapa sulit melepaskan jabatan CEO ini? Yang pertama, karena adanya keuntungan yang besar, baik itu dari aspek kekayaan, fasilitas, status, dan kekuasaan. Yang kedua, terdapat keuntungan emosional dalam hal ini hubungan, kebahagiaan, makna, dan kontribusi. Berikutnya terkait memilih penerus CEO. Di dalam hal ini yaitu internal versus eksternal. Adapun keuntungan perekrutan internal yang pertama yaitu karena lebih hemat biaya dan mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, memastikan kesinambungan visi dan budaya perusahaan. Nah, di sini kapan sih kita harus memilih CEO eksternal? Yang pertama, itu saat dibutuhkan perubahan besar dalam strategi perusahaan. Yang kedua, ketika tidak ada kandidat internal yang siap. Dan yang ketiga, jika organisasi ingin mengirim sinyal baru kepada investor dan pelanggan. Baik, yang ketiga tahapnya itu terdapat melatih penerus. Jadi ada 3 pertanyaan kunci sebelum pembinaan. Yang pertama, apakah CEO yakin dengan kandidat ini? Yang kedua, apakah pemangku kepentingan mendukungnya? Dan yang ketiga, apakah kandidat mau berubah dan berkembang? Jadi pelatih eksternal itu harus sesuai dengan kebutuhan penerus, baik dari strategi, perilaku, produktivitas. Pemangku kepentingan berperan dalam mendukung transisi dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, evaluasi berdasarkan tren umpan balik, bukan satu kejadian. Tindak lanjut penerus terhadap umpan balik itu sangat penting juga untuk suksesi. Kita masuk ke tahap yang keempat yaitu terkait serahkan tongkat kekuasaan atau jabatan. Jadi di sini CEO itu harus benar-benar pergi agar penerusnya bisa sukses. Yang kedua, hindari campur tangan atau meremehkan penerus. Yang ketiga, tunjukkan integritas dengan mendukung transisi yang lancar. Dan yang keempat, keluar dengan baik memberi contoh bagi generasi pemimpin berikutnya. Materi selanjutnya bab 16 dengan judul Membangun Budaya. Semua orang adalah pemangku kepentingan. Setiap organisasi harus mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan ketahanan individu dengan menjadikan pengembangan karir sebagai prioritas. Untuk mewujudkannya, diperlukan pilihan karir yang baru, fleksibel, pemikiran yang berfokus pada masa depan, dan profesional di semua tingkatan yang berkomitmen pada yang pertama, perubahan landscape karir. Karir di era modern tidak lagi bersifat linear, di mana seseorang bekerja dalam satu perusahaan hingga pensiun. Saat ini, karyawan mencari lebih dari sekedar pekerjaan tetap. Mereka menginginkan fleksibilitas, keseimbangan kehidupan kerja, dan makna dalam pekerjaan mereka. Organisasi harus memahami perubahan ini dan menyesuaikan strategi pengelolaan bakat agar tetap relevan serta mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, tanggung jawab bersama dalam pengembangan karir. Pengembangan karir bukan hanya tanggung jawab karyawan semata, tetapi juga organisasi dan manajer. Karyawan perlu mengambil inisiatif dalam meningkatkan keterampilan mereka dan mencari peluang pertumbuhan. Manajer memiliki peran sebagai mentor yang membimbing dan memberikan dukungan kepada karyawan untuk mencapai potensi mereka. Sementara itu, organisasi harus menyediakan sistem sumber daya dan budaya yang mendukung pembelajaran serta pengembangan karir. Yang ketiga, menyelaraskan karir dengan strategi bisnis. Agar pengembangan karir menjadi lebih efektif, organisasi harus menghubungkan dengan visi dan strategi bisnis. Ketika karyawan melihat bahwa pertumbuhan mereka sejalan dengan tujuan perusahaan, mereka akan lebih terlibat dan termotivasi untuk berkontribusi lebih baik. Pemimpin HR harus memastikan bahwa karyawan memahami bagaimana pengembangan diri mereka dapat bertambah langsung pada keberhasilan organisasi. Yang keempat, membangun budaya pembelajaran dan keterlibatan. Organisasi yang sukses dalam mempertahankan talenta terbaik adalah yang mampu menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Ini dapat dicapai melalui program mentoring, coaching, dan pelatihan yang mendukung karyawan dalam mengembangkan keterampilan baru. Selain itu, budaya inovasi dan fleksibilitas dalam bekerja juga dalam menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan perusahaan. Yang terakhir, tantangan dan peluang. Di tengah perubahan yang cepat, organisasi harus menghadapi tantangan dalam menciptakan jalur karir yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Dengan strategi manajemen bakat yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan, mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, serta menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan inklusif. Selanjutnya masuk ke bab 17, yaitu mengenai bagaimana tren tenaga kerja mempengaruhi program penempatan kembali. Materi pertama yaitu tren tenaga kerja mempengaruhi penempatan kerja baru. Berdasarkan buku Jones Bowderu, 5 kekuatan yang mengendalikan perubahan adalah yang pertama, yaitu rekonfigurasi sosial dan juga organisasi. 2. Pasar bakat global. Yang ketiga, kebijakan, praktik, dan juga manfaat desain. Yang keempat, ada perubahan teknologi. Lalu yang kelima, ada kolaborasi otomatis manusia. Materi kedua, yaitu elemen perubahan tumbuh secara eksponensial. Tren yang disebutkan di atas akan mengubah tenaga kerja dengan kecepatan yang semakin cepat pula. Secara kolektif,
Tren tersebut akan menyebabkan pemisahan dan juga pemindahan sejumlah besar karyawan. Hal ini akan memastikan kebutuhan berkelanjutan untuk pelayanan penempatan ulang. Materi yang ketiga yaitu ada investasi penempatan ulang memberikan hasil yang solid. Cara untuk melihat bagaimana penempatan ulang berkontribusi pada keberhasilan bisnis, yaitu yang pertama ada dukungan bagi mantan karyawan, ada juga dampak pada media dan juga reputasi organisasi, ada peningkatan moral dan juga produktivitas karyawan yang bertahan, lalu ada pula dampak finansial dan juga stabilitas organisasi. Materi terakhir yaitu media sosial menjadi bagian dari konteks penempatan karyawan, dikarenakan SDM terus mengubah cara mereka membimbing dan juga mengarahkan pertumbuhan karir. Para karyawan telah memperoleh pemahaman yang lebih baik pula tentang berbagai alat yang tersedia secara internal maupun dalam domain publik untuk menangani berbagai aspek manajemen karir yang diarahkan sendiri dan transaksi karir. Situs-situsnya contohnya ada LinkedIn, The Muse, Glassdoor, dan juga Landed. Bab 18. Bagaimana manajer lini dapat membina kinerja organisasi melalui peningkatan talenta. Yang pertama, perubahan peran manajer lini dalam mengelola talenta. Manajemen talenta yang melibatkan manajemen sumber daya manusia, penggunaan aplikasi seluler, dan kepemimpinan yang fokus pada pelanggan dan inovasi penting bagi kesuksesan organisasi. Para manajer harus mampu mendefinisikan masa depan, menarik dan mengembangkan talenta, serta mengarahkan potensi karyawan. Yang kedua, masalah manajemen talenta manajer lini. Kemampuan manajemen lini untuk memotivasi dan melibatkan karyawan merupakan inti dari semua praktik manajemen talenta yang efektif, termasuk penilaian, memberikan umpan balik, pembinaan, pengembangan, dan pemberian penghargaan kepada karyawan. Yang pertama, menilai dan memilih bakat. Setelah menentukan bagian permintaan dari persamaan manajemen bakat, seperti peran penting, kompetensi, dan keterampilan yang akan dibutuhkan untuk mendukung strategi masa depan organisasi, sekarang waktunya untuk menentukan sisi penawaran, yaitu bagaimana kemampuan saat ini sesuai dengan permintaan tersebut, lalu melalui pemilihan, pembinaan, pengembangan, dan pemberian penghargaan yang tepat bagi staf, apa pendekatan terbaik untuk menutup kesenjangan tersebut. Penilaian adalah dasar dari setiap proses manajemen bakat yang efektif. Proses penilaian yang kuat akan mencakup beberapa alat yang objektif dan valid yang akan menyediakan data yang dibutuhkan oleh manajer lini dan SDM untuk membuat keputusan perekrutan, penempatan, dan pengembangan yang efektif. Pada buku The Talent Management Handbook ini disebutkan terdapat 4 kualitas yang sangat prediktif terhadap kinerja serta hasil bakat utama lainnya seperti keterlibatan, retensi, dan produktivitas keseluruhan. Yang pertama ada kompetensi, keterampilan dan perilaku untuk sukses dalam suatu peran dapat diamati, mengungkapkan apa yang mau dilakukan seseorang saat ini. Selanjutnya, pengalaman, tugas dan peran yang dimiliki individu di masa lalu yang akan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, traits, sikap, preferensi, dan ciri-ciri kepribadian yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dan yang terakhir, drivers, motif inti yang memberi energi dan melibatkan kita dalam jangka panjang mempengaruhi karir dan pilihan hidup kita yang lebih luas. Selanjutnya, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja menetapkan ekspektasi antara manajer dan karyawan. Selama fase ini, apa dan bagaimana pekerjaan didiskusikan dan disetujui. Sangat penting bagi manajer untuk memastikan adanya kejelasan dan komitmen terhadap sasaran kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan baik pada pertemuan awal dalam siklus tahunan atau dapat didiskusikan sepanjang tahun jika sasaran, strategi, atau kondisi berubah. Proses perencanaan kinerja ini harus berupa dialog antar manajer dan karyawan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan karir. Organisasi terbaik di kelasnya mengakui pembinaan dan umpan balik sebagai keterampilan manajemen bakat yang penting. Pembinaan dapat berupa manajer atau rekan yang bekerja dengan seseorang, baik individu atau dalam beberapa kasus dapat berupa tim untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang pada orang lain. Pembinaan biasanya melibatkan umpan balik formal dari penilaian dan pengamatan langsung terhadap perilaku individu. Pembinaan melibatkan pengembangan kemampuan dalam berbagai bidang keterampilan. Hal ini dapat mencakup pengembangan keterampilan manajerial dan interpersonal. Pembinaan yang efektif akan menyentuh semua dalam bidang ini. Agar paling efektif, pembinaan dimulai dengan pemahaman tentang persyaratan utama peran pekerjaan dan kemudian menentukan di mana letak kesenjangan keterampilan utama. Pembinaan terlihat berbeda tergantung pada tingkat manajer yang kita bina. Yang pertama, pelatihan untuk keterampilan teknis. Pembinaan untuk keterampilan teknis melibatkan pengembangan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk bidang spesialisasi tertentu, memastikan bahwa bawahan langsung memiliki keterampilan yang tepat sehingga mereka dapat melaksanakan tugas teknis pekerjaan yang mereka dengan baik. Aktivitas pembinaan dapat mencakup pemberian umpan balik, korektif, atau instruksi tugas terperinci, mengatur pelatihan khusus pekerjaan, atau menunjukkan kepada orang lain bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya, pelatihan untuk keterampilan manajerial. Manajer dan manajer lain perlu memastikan bahwa mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan, manajerial, dan administratif dalam bawahan langsung mereka. Manajer tingkat pertama memerlukan pelatihan dalam bidang inti manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dan mempertajam wawasan mereka tentang dampak perilaku mereka terhadap motivasi dan keterlibatan tim mereka.
penilaian multipenilai yang memberikan umpan balik mengenai keterampilan dan kepemimpinan seorang manajer dari tim mereka, serta wawasan yang lebih dalam tentang motivasi pribadi mereka dan kesesuaiannya dengan peran pekerjaan mereka adalah alat yang dapat digunakan seseorang pelatih untuk membantu dan mengembangkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Yang ketiga, pelatihan untuk keterampilan interpersonal. Kumpulan keterampilan ini sering disebut sebagai kompetensi emosional atau sosial. Ini mencakup 4 area utama, yaitu kesadaran diri emosional, pengendalian diri, kesadaran sosial termasuk empati, dan pengelolaan hubungan dengan orang lain. Mengembangkan keterampilan interpersonal dimulai dengan membangun kesadaran diri melalui umpan balik multipenilai dan membantu orang lain memahami perbedaan antara persepsi diri mereka sendiri versus persepsi dari orang lain. Selanjutnya, kompetensi pelatihan untuk manajer lini. Pembinaan merupakan proses dialog dan umpan balik yang berkelanjutan sepanjang siklus manajemen kinerja. Pembinaan yang efektif tidak harus memiliki keahlian yang mendalam di bidang teknisnya, tetapi mereka harus memiliki berbagai keterampilan interpersonal, termasuk yang pertama, menciptakan hubungan kepercayaan, yang kedua, kematangan emosional, yang ketiga, integritas, yang keempat, memberdayakan orang lain, yang kelima, empati, dan yang terakhir, umpan balik yang akurat. Pembahasan terakhir pada bab ini yaitu peran sumber daya manusia. Dalam membangun dan mempertahankan kemampuan manajemen bakat organisasi, kita tidak boleh melupakan peran penting yang dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia organisasi. Sementara manajer lini adalah poros utama proses manajemen bakat, SDM harus mengambil posisi dan perspektif strategis yang tidak dapat dilihat oleh banyak manajer individu. Bagi banyak organisasi, hal ini berarti bahwa fungsi SDM yang bekerja dengan pimpinan senior adalah pengurus proses manajemen bakat organisasi. Mereka ada untuk mendukung dan membekali manajer lini dengan perangkat dan proses untuk mendukung manajemen bakat mereka. Berikutnya adalah bab 19, yaitu mengembangkan kepemimpinan potensi melalui umpan balik dan pelatihan 360 derajat. Manajemen bakat telah menjadi perhatian penting bagi organisasi karena mereka berupaya menciptakan dan juga mempertahankan budaya kepemimpinan, inovasi, keterlibatan, dan kinerja. Nah, alat penting untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan ini adalah umpan balik 360 derajat. Memberikan analisis akurat tentang potensi kepemimpinan dan efektivitas terkini bagi para pemimpin dan organisasi mereka merupakan tujuan utama dari umpan balik 360 derajat, menurut Wiener dan Brutus pada tahun 2001. Dengan mengumpulkan peringkat kepentingan dan efektivitas, umpan balik 360 derajat berguna untuk menentukan apa yang penting bagi keberhasilan dalam suatu organisasi. Dengan mengintegrasikan umpan balik 360 derajat ke dalam sistem manajemen bakatnya, suatu organisasi dapat berhasil menilai potensi kepemimpinan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, dan juga merekomendasikan pengembangan kegiatan. Nah, selanjutnya umpan balik memiliki proses. Nah, sebagian besar proses umpan balik 360 derajat memiliki karakteristik yang serupa. Yang pertama, yaitu beberapa individu seperti atasan, rekan kerja, bawahan langsung, pemimpin itu sendiri, dan orang lain seperti pelanggan memberikan penilaian untuk pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua yaitu laporan umpan balik diberikan kepada para pemimpin yang merangkum hasil penilaian. Kemudian pemimpin membuat rencana pengembangan, dan bekerja dengan pelatih umpan balik untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, kemudian selanjutnya pelatih umpan balik yang baik mencoba memahami tidak hanya data tetapi juga konteks kerja untuk individu tertentu. Nah, untuk memastikan sesi umpan balik yang sukses, pelatih harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini, yaitu yang pertama adalah memperluas tujuan, sasaran, dan harapan dari proses umpan balik. Yang kedua, yaitu diskusikan penelitian yang mendukung penggunaan survei umpan balik 360 derajat. Yang ketiga, berikan konteks untuk menerima umpan balik termasuk poin-poin berikut ini, yaitu tekankan bahwa hanya individu yang dapat membuat keputusan tentang data. Umpan balik adalah data, dan data bersifat netral. Data tidak dapat membuat keputusan tentang seseorang. Kemudian jelaskan bahwa umpan balik merupakan gambaran sekilas tentang penerima. Umpan balik tidak mendefinisikan penerima sebagai pribadi. Penting untuk menempatkan gambaran sekilas ini bersama dengan gambaran sekilas lainnya untuk melihat pola menyeluruh apa yang muncul. Nah, kemudian berikutnya adalah beritahu penerima bahwa mereka harus menghindari salah satu dari dua kesalahan umum saat menerima umpan balik 360 derajat. Mereka menerima informasi terlalu cepat atau mereka menolaknya terlalu cepat. Nah, dorong penerima untuk mempertimbangkan dan memikirkan data mereka dengan seksama. Kemudian, yang keempat, yaitu menjelaskan cara membaca dan menafsirkan laporan umpan balik. Yang kelima, berikan waktu untuk refleksi individu terhadap data dan juga untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam, yaitu perkenalkan panduan atau materi lain yang akan membantu penerima dalam perencanaan perkembangan.
Selanjutnya adalah mengintegrasikan umpan balik 360 derajat ke dalam sistem manajemen bakat. Nah, proses pengembangan kepemimpinan yang mencakup umpan balik 360 derajat harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sistem manajemen bakat. Praktik terbaik untuk menciptakan sistem manajemen bakat terpadu harus diikuti, termasuk menurut Gorves pada tahun 2007, yaitu mengembangkan jaringan mentor, kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi tinggi menggunakan umpan balik 360 derajat. Kemudian juga mengembangkan karyawan berpotensi tinggi melalui pengalaman pengembangan di tempat kerja. Kemudian juga menetapkan proses perencanaan suksesi yang fleksibel dan juga lancar. Kemudian membuat forum di seluruh organisasi untuk memperkenalkan karyawan berpotensi tinggi kepada berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi yang mendukung. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengukuran membuat perbedaan. Pengukuran memiliki peran penting dalam menilai, mengembangkan, dan meningkatkan efektivitas suatu sistem atau individu. Dengan pengukuran yang tepat, organisasi atau individu dapat yang pertama, menilai kinerja secara objektif. Pengukuran membuat dalam mengevaluasi pencapaian berdasarkan data yang jelas, bukan sekedar asumsi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas keputusan. Keputusan yang didukung oleh data lebih akurat dan strategis dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan intuisi. Yang ketiga, yaitu mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas. Dengan mengukur hasil, dapat diketahui area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat, yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Nah, pengukuran yang transparan dapat menjadi dorongan bagi individu atau tim untuk mencapai target yang lebih tinggi. Yang kelima, mendeteksi hambatan atau masalah lebih awal. Identifikasi kendala menjadi lebih tepat dan cepat dan akurat sehingga dapat diambil langkah perbaikan sebelum masalah membesar. Kesimpulannya, pengukuran bukan hanya sekedar alat evaluasi, tetapi juga faktor kunci dalam mencapai peningkatan dan kesuksesan secara berkelanjutan. Materi selanjutnya berkaitan dengan faktor kunci dari manajemen talenta. Yang pertama ada kepercayaan dan rasa hormat. Kepercayaan dan rasa hormat antara HR, pelatih eksekutif, dan pemimpin organisasi sangatlah penting. Tanpa kepercayaan sulit untuk mencapai perubahan yang berarti dalam pengembangan kepemimpinan. Rasa hormat terhadap kompetensi dan peran masing-masing adalah mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama. Yang kedua, yakni kejelasan peran dan tanggung jawab. Semua pihak harus memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam pengembangan talenta. Kejelasan ini membantu menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan tanggung jawab dibagi secara efektif. Dengan peran yang jelas, tiap pihak dapat dengan fokus pada tujuan utama, yaitu mengembangkan talenta di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, yakni adalah batasan kerahasiaan. Dalam proses pembinaan eksekutif, terdapat informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. HR dan pelatih eksekutif harus menetapkan batasan informasi dapat dibagikan dan kepada siapa saja. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan dari para pemimpin yang dibimbing. Baik, yang keempat adalah triangulasi konstruktif. Triangulasi dalam konteks ini berarti adanya komunikasi yang transparan antara HR, pelatih eksekutif, dan pemimpin yang dibina. HR memahami dinamika organisasi, pelatih eksekutif memberikan panduan pengembangan, dan pemimpin menerima pembinaan secara aktif. Dengan komunikasi terbuka dan transparan, semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan program pembinaan berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak yang optimal. Baik, materi selanjutnya yakni 4 dimensi praktik dalam manajemen talenta. Manajemen talenta tentunya tidak hanya membutuhkan strategi yang tepat, tetapi juga praktik yang efektif. Ada 4 dimensi utama dalam pelaksanaan manajemen talenta yang optimal. Yang pertama yakni ada ECO atau GEMA, yakni mengingatkan tujuan. HR dan pelatih eksekutif perlu terus mengingatkan tujuan utama dari pembinaan. Dengan sering mengevaluasi progres, mereka dapat memastikan bahwa program tetap pada jalurnya dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Jika ada perubahan strategi, HR dan pelatih eksekutif harus segera menyesuaikan pendekatan pembinaan. Yang kedua adalah anchor atau jangkar, yakni menanamkan kebiasaan positif. Pembinaan bukan hanya tentang memberikan nasihat, tetapi juga membantu pemimpin membentuk kebiasaan kerja yang lebih baik. Dengan adanya HR dan pelatih eksekutif yang terus mendampingi, perubahan perilaku dapat menjadi bagian dari keseharian para pemimpin. Kebiasaan positif yang sudah tertanam akan meningkatkan efektivitas kerja secara jangka panjang. Kemudian yang ketiga yakni adalah mirror atau cermin, yakni memberikan refleksi diri. Para pemimpin seringkali tidak menyadari kelemahan atau tantangan yang mereka hadapi. HR dan pelatih eksekutif bertugas memberikan umpan balik yang objektif dan membantu pemimpin melihat potensi yang bisa dikembangkan. Refleksi diri ini memungkinkan pemimpin untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian poin yang terakhir yakni poin keempat, ini spark atau percikan, yakni mendorong inovasi. Pembinaan tidak hanya tentang memperbaiki kekurangan, tetapi juga menumbuhkan inovasi dan kreativitas. HR dan pelatih eksekutif dapat membantu pemimpin menemukan cara baru dalam menghadapi tantangan dan mendorong perubahan di dalam organisasi. Dengan adanya percikan ide dan dorongan yang tepat, pemimpin dapat lebih proaktif dalam menciptakan solusi dan mengembangkan tim mereka. Perubahan dan kasih sayang inti dari efektivitas pelatihan. Pembinaan dengan belas kasih, suatu pendekatan pembinaan yang berdasarkan pada hubungan yang berresonansi dan diarahkan untuk membantu para pembina mencapai kemajuan dalam perubahan yang disengaja. Itu merupakan pendekatan pembinaan yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan praktik pembinaan tradisional, yang sebagian besarnya berdasarkan pada pembinaan untuk kepatuhan.
Pembinaan menuju perubahan yang disengaja didasarkan pada transisi melalui 5 fase. 5 fase pertemuan. Yang pertama ada diri ideal, kedua diri sejati, menetapkan agenda pembelajaran, eksperimen dan praktik, dan yang terakhir, membangun hubungan yang beresonansi. Transisi melalui kelima fase ini memerlukan siklus antara dua atraktor emosional aneh. Yang pertama ada atraktor emosional positif PEA dan atraktor emosional negatif atau NEA. PEA terutama didasarkan pada emosi positif, aktivasi jaringan model di berupa tahap, dan rangsangan sistem saraf parasimpatis. NEA terutama didasarkan pada emosi negatif, aktivitas jaringan tugas positif, dan rangsangan sistem saraf simpatis. Pembinaan yang efektif itu memerlukan penetapan rasio PEA terhadap NEA yang lebih tinggi sekitar 3-6:1. Melakukan hal itu akan mendorong keterbukaan terhadap ide dan mengurangi stres serta kecemasan di pihak yang dibina, dan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi kemungkinan dan bergerak menuju jati diri ideal mereka. Pembinaan sebaya menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggambarkan bakat di seluruh organisasi melalui pembinaan dengan penuh belas kasih, menggunakan kelompok identitas sosial untuk memanfaatkan potensi PEA sebagai sarana untuk mendorong perubahan yang diinginkan dan berkelanjutan. Baik, materi yang selanjutnya adalah peran manajer dalam manajemen bakat. Manajer seringkali tidak siap untuk peran kepemimpinan karena dipilih berdasarkan keterampilan lain dan kurangnya pelatihan. Keberhasilan manajerial sangat bergantung pada kepemimpinan yang berkualitas dan dimulai dengan pemahaman tentang peran manajer dan manajemen bakat. Manajer menghadapi realitas ataupun tantangan seperti keterbatasan dalam merekrut talenta terbaik, mempertahankan karyawan berbakat, menangani kinerja yang tidak sesuai dengan harapan, dan mengelola ekspektasi karyawan terhadap pujian. Mereka memikul tanggung jawab besar dalam seluruh proses manajemen bakat, termasuk pencarian, perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, retensi, dan suksesi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak manajer gagal dalam memberikan bimbingan, arahan, maupun umpan balik dan dukungan harian yang memadai kepada karyawan. Baik, yang selanjutnya adalah ada 4 poin dalam mengelola peran manajer dalam manajemen bakat. Yang pertama yaitu pentingnya manajer yang efektif. Manajer adalah orang terpenting di tempat kerja, mempengaruhi mata pencarian, karir, dan kemampuan karyawan untuk menambah nilai. Hubungan antara karyawan dan manajer langsung adalah faktor nomor 1 dalam sebuah produktivitas, moral, retensi, serta pembelajaran dan pengembangan karyawan. Manajer yang paling efektif secara konsisten melibatkan setiap bawahan langsung dalam dialog tatap muka yang terstruktur dan kaya konten dengan tugas, tanggung jawab, dan proyek sehari-hari. Yang kedua yaitu dialog yang terstruktur. Dialog ini meliputi penegasan kembali harapan, kinerja, dan praktik terbaik, membahas kebutuhan dan sumber daya, dan menguraikan harapan spesifik secara terperinci, melacak kinerja dan memberikan umpan balik yang jujur secara berkelanjutan, menawarkan panduan, arahan, dukungan, dan pemecahan masalah, dan memberikan pengakuan dan penghargaan. Manajer yang terbaik bertindak seperti pelatih kinerja, membantu karyawan memecahkan masalah, dan membuat rencana untuk mencapai sebuah tolak ukur. Poin yang ketiga yaitu gaya coaching. Karyawan yang berkinerja rendah menginginkan manajer yang tidak ikut campur, sementara karyawan yang berkinerja tinggi menginginkan manajer yang kuat, sangat terlibat, dan mampu membedakan karyawan berdasarkan bakat dan kinerja. Karyawan di tengah-tengah juga mendapat manfaat dari kepemimpinan yang kuat dan sangat terlibat. Penting untuk melatih karyawan sebelum masalah menjadi serius, menetapkan tolak ukur, dan memeriksa status tolak ukur ini secara berkala. Akuntabilitas berfungsi sebagai alat manajemen jika karyawan mengetahui bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan poin yang terakhir yaitu rencana peningkatan kinerja atau PIP. Rencana peningkatan kinerja atau PIP harus digunakan secara konstruktif untuk semua karyawan sebagai prosedur yang digunakan untuk melacak kinerja dan menindaklanjuti dengan konsekuensi berdasarkan apakah kinerja karyawan tersebut memenuhi harapan sebuah organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari bab 13 sampai bab 23. The Talent Management Handbook menyoroti pentingnya integrasi perencanaan suksesi dan karir untuk menjaga daya saing organisasi di tengah perubahan bisnis yang cepat. Tantangan utama dalam perencanaan suksesi termasuk kurangnya tindakan pengembangan bagi kandidat pengganti, sementara akuntabilitas diri dan pengembangan karir menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan profesional karyawan. Selain itu, restrukturisasi tenaga kerja menuntut strategi penempatan kembali yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif bagi karyawan dan organisasi. Peran manajer lini juga sangat krusial dalam menilai mengembangkan dan memberi penghargaan kepada karyawan, serta memastikan efektivitas kerja yang optimal. Evaluasi dampak bisnis dan ROI dalam pengembangan bakat menjadi semakin penting untuk memastikan manfaat nyata prestasi sumber daya manusia. Dalam konteks kepemimpinan,
Kemitraan eksklusif serta pendekatan pembinaan berbasis kasih sayang terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan kepatuhan. Namun, banyak manajer baru masih menghadapi kesulitan karena kurangnya kesiapan dalam kepemimpinan, sehingga pelatihan kepemimpinan yang komprehensif diperluas untuk meningkatkan efektivitas mereka. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa pengelolaan talenta yang terencana dan berbasis data adalah kunci dalam membangun organisasi yang adaptif dan kompetitif. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.